Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan kutambah nikmatku, kata Allah. Kalau kamu ingkar, azab Allah sangat pedih. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Khutbah kita tentang hikmah hijrah, di mana kita sekarang berada pada tahun baru Hijriah, di mana kita sudah berada pada tahun 1446 Hijriah. Berarti Rasulullah telah berhijrah 1446 tahun yang lalu. Nah, bagaimana hijrahnya Rasulullah itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah di jalan Allah,
yajid fil ardi muraghaman katsira, maka dia akan mendapati bumi ini luas dan lapang. Muraghaman katsiran wasi'atan, begitu lapangnya dunia ini. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi, berhijrah di jalan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, summa yudrikuhul maut, tetapi tiba-tiba di perjalanan dia menemui ajalnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia telah mendapatkan pahala hijrah itu juga. Walaupun belum sampai ke tempat hijrah, mati dalam perjalanan, tapi dia mendapat pahala yang penuh dari ganjaran hijrah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah disambut oleh orang Madinah. Sejak dari awal dia tahu Rasulullah itu benar-benar seorang nabi. Maka disambutlah dengan syair yang berbunyi, tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Begitulah gambaran kesenangan hati orang-orang Madinah menyambut Rasulullah, seakan-akan bulan purnama yang disambutnya itu adalah majazi, sindiran dalam bahasa sastra Arab, balaghahnya, yang menunjukkan bahwa begitu girangnya penduduk Madinah menyambut Rasulullah. Sampai dikatakan juga, anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama, engkau bercahaya bagaikan matahari. Nah, Rasulullah pun terus berjalan ke Madinah, lalu semua masyarakat mengharapkan supaya Rasulullah berhenti di rumah. Tapi kalau Rasulullah berhenti memilih salah satu rumah, nanti orang mengira Rasulullah memilih-milih, memandang sesuatu secara duniawi. Rasulullah tidak ingin hal itu menjadi kecemburuan yang lain. Menjadi fitnah tentu tidak, cuma kecemburuan rohani bagi yang lain. Maka kata Rasulullah, kalau begitu biarlah ontaku yang berhenti sendiri. Di mana ontaku berhenti, disitulah aku akan menginap bermalam. Masyarakat Madinah pun setuju, dan ontanya itu akhirnya berhenti sendiri di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu kebetulan adalah pemimpin perang di kalangan masyarakat Madinah ketika dahulu ada perang-perang antar suku. Beliaulah sebagai panglimanya. Maka Rasulullah dibawa ke rumahnya dan diperlihatkan perangkat-perangkat perangnya masih ada, sehingga dia katakan, aman engkau ya Rasulullah, kami dulu, nenek moyang kami dahulu punya budaya perang dan peralatan-peralatannya masih lengkap di sini. Kaum muslimin yang berbahagia, memang aman Rasulullah berada di Madinah itu. Dan kemudian Rasulullah membangun satu masjid di Madinah. Masjid pertama namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Nah, masjid ini adalah tempat mempertemukan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar itu adalah penduduk pribumi Madinah, dan kaum Muhajirin adalah penduduk pendatang bersama dengan Rasulullah. Ternyata pribumi dan pendatang dipersatukan di masjid
dan disyahadatkan bersama sehingga timbul rasa saling menyayangi, saling mencintai antara pribumi dan pendatang. Nah, ini jadi pelajaran di Indonesia. Hendaknya antara pribumi dan pendatang di Indonesia pun seharusnya saling menyayangi, jangan saling mengkebiri. Karena ada berita akhir-akhir ini mengatakan ada satu kelompok mafia dari luar negeri yang disiarkan oleh berita Tempo bahwa ada niat di antara mereka untuk memiskinkan pribumi, menyebarkan narkoba kepada generasi mudanya dan membuat sistem pemecah belah antara sesama pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Belajarlah kepada Rasulullah, antara pribumi dan pendatang saling mencintai, disatukan di dalam masjid. Bahkan ada kaum muhajirin itu yang tak punya istri, diberikan istri. Bahkan ada yang punya 4 istri di Madinah, diberikannya 1 kepada sahabatnya. Begitulah saking sayangnya, istrinya pun sanggup dia berikan. Masya Allah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itulah yang disebut dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sesama mukmin seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, setelah dibuat apa yang disebut